Baik, selamat sore teman-teman, selamat sore untuk kita semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman sekalian apa yang menjadi poin penting dari proposal penelitian saya. Dan saya juga perlu menegaskan kepada teman-teman sekalian bahwa pada video kali ini merupakan video ujian dari mata kuliah kajian seminar masalah sosial. Pada kesempatan ini kami diminta untuk bagaimana kami mencoba untuk menjelaskan apa yang menjadi tugas akhir, judul dari tugas akhir dari kami semua. Dan pada kesempatan ini kami mencoba untuk menjelaskan dia punya poin penting, dan itu yang akan kami uraikan, yang akan kami sampaikan kepada teman-teman semuanya tentang apa yang menjadi rancangan awal proposal, kemudian sampai kepada apa yang menjadi tujuan dari proposal itu. Dan pada kesempatan ini, sebelum saya melangkah lebih jauh untuk melihat atau saya akan menguraikan kepada teman-teman semuanya, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri di hadapan teman-teman. Nama saya Yasintus Elva Darman, NIM 1703030013. Ini adalah video ujian dari mata kuliah kajian seminar masalah sosial. Kami diminta untuk membuat dia punya menjelaskan apa yang menjadi rancangan atau proposal sampai kepada apa yang menjadi hasilnya dari proposal tersebut. Ada beberapa slide, ada beberapa hal yang mesti saya jelaskan kepada teman-teman untuk kemudian teman-teman ketahui kira-kira dari mana dan kemana sebetulnya proposal yang saya judul yang saya angkat, yang akan saya teliti di kemudian hari. Yang pertama teman-teman, judul dari penelitian ini adalah Desa dan Fenomena Lokal Strongman dalam Pengelolaan Dana Desa. Ini adalah judul dari saya yang akan saya buat dia punya proposal, kemudian apa yang menjadi tujuan dari judul ini. Nanti akan teman-teman ketahui juga di dalam pembahasan selanjutnya. Di sini saya ingin mengatakan bahwa di sini saya juga menjelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pemerintah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dengan berbagai kebijakan. Jadi di sini mau menjelaskan tentang Indonesia merupakan negara yang ingin menghadirkan pemerintah sebagai instrumennya dalam upaya untuk membuat sejumlah kebijakan. Kebijakan itu nanti kemudian sebagai tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah itu dalam upaya untuk menciptakan yang namanya kepuasan hidup masyarakat itu sendiri. Oke. Bahwa kemudian Indonesia sebetulnya memiliki pemerintah, ya, intinya begitu, memiliki pemerintah dengan tujuan kehadiran pemerintah itu dapat membuat sejumlah kebijakan yang bisa bermuara pada kesejahteraan hidup masyarakat itu sendiri. Kemudian dalam kalimat selanjutnya dijelaskan bahwa salah satu kebijakan pemerintah tersebut adalah kebijakan dana desa. Kebijakan ini dari Presiden Joko Widodo. Ini adalah kebijakan dari sekian banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satu kebijakan itu adalah kebijakan tentang dana desa. Dan kebijakan ini merupakan kebijakan dari Presiden Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 negara Republik Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan juga bahwa dalam kalimat berikutnya, kebijakan ini itu terlegalitas dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Jadi kebijakan dari Presiden Joko Widodo itu sudah mendapat legitimasi karena sudah memenuhi unsur legalitas. Jadi itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Jadi ini sudah sah regulasi ini, dan kebijakan ini sudah sah untuk diberlakukan dalam kehidupan desa untuk menciptakan sebuah kemajuan dalam desa itu sendiri. Kemudian juga
Di sini jelaskan tentang tujuan dari program tersebut adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi itu adalah tujuan dari proses pembuatan kebijakan tersebut. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini juga dijelaskan di dalam desa terdapat local strongman yang hadir sebagai orang kuat dalam dan dapat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Nah, ini yang menjadi menarik bahwa dalam pembicaraan tentang konteks desa, di dalam desa ini tentu kalau kita bicara desa, itu adalah salah satu pemerintahan paling bawah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang memiliki pengaruh yang besar. Dan dalam proses pendistribusian dana desa, tentu yang mengelola ini adalah kepala desa itu sendiri. Pertanyaannya kemudian, kepala desa ini kan lahir dari sebuah proses politik, ya, di mana proses politik itu tidak terlepas yang namanya local strongman di desa itu sendiri. Bagaimana local strongman, orang kuat lokal itu di dalam sebuah desa memiliki kontribusi yang besar dalam proses politik sehingga bisa bermuara pada fenomena pengelolaan dana desa itu sendiri. Jadi dalam konteks ini eksistensi local strongman itu hadir sebagai orang kuat lokal dan itu dapat berpengaruh terhadap proses pengelolaan dana desa. Kenapa dia berpengaruh? Karena dalam konteks politik bahwa keberhasilan dari kepala desa itu dalam memangku kebijakan politik, dalam memangku status sebagai kepala desa, tentu tidak terlepas dari eksistensi local strongman yang memiliki sejumlah alat di dalam dirinya untuk bisa menghantar kepala desa ini menjadi seorang pemangku kebijakan dan seorang pemangku kepentingan. Oke. Selain itu teman-teman, saya mengajak kita untuk melihat ada satu gambar yang saya buat di sini untuk lebih jelas. Di sini jelaskan bahwa ada desa, ya. Dalam desa itu ada local strongman-nya, ada orang kuat lokalnya itu. Kemudian orang kuat lokal itu berpengaruh terhadap proses pengelolaan dana desa. Oke. Kemudian juga terhadap kepala desa itu sendiri. Oke. Sekarang kita bahas satu persatu. Dalam konteks local strongman dengan kepala dana desa, korelasi local strongman dengan dana desa dijelaskan di sini menimbulkan fragmentasinya masyarakat, menimbulkan masyarakat itu terbelah, terbagi menjadi ada kelompok yang pro dan ada kelompok kontra. Tentu ini hal wajar, kelompok pro dan kelompok kontra ini suatu yang sangat wajar dalam konteks dimanapun berada di setiap tempat saja pasti akan ada hal semacam itu. Apalagi kalau bicara soal korelasi local strongman dengan dana desa itu pasti ya, karena ini merupakan sebuah kecemburuan politik. Kemudian juga berkaitan dengan local strongman dengan kepala desa, dijelaskan di sini adalah korelasi kepala desa dengan local strongman itu menimbulkan pengaruh. Ada dua pengaruh, ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Tentu teman-teman, pengaruh positif dan pengaruh negatif ini hal biasa juga ya, bahwa local strongman dengan kepala desa atau korelasinya itu bisa cenderung ke positif atau cenderung ke negatif. Nanti kita bisa lihat dalam pembahasan berikutnya. Namun yang pasti begini, bahwa pengaruh positif itu bisa saja timbul ketika misalnya local strongman itu mengedepankan soal etika dan itu mengedepankan soal kepentingan masyarakat umum. Tetapi pengaruh negatifnya kemudian bisa timbul apabila soal kontrak politik yang dibangun antara local strongman dengan kepala desa itu sangat kuat dan tidak lebih berupaya untuk mementingkan kepentingan umum, tetapi justru sebaliknya lebih kepada kepentingan pribadi. Nah, ini yang kita lihat nanti bahwa pada soal pengaruh negatifnya. Kemudian dalam slide berikut teman-teman, saya ingin menjelaskan tentang tapi sebelum itu saya ingin mengatakan bahwa itulah apa yang dari penjelasan tersebut tadi menjadi sebuah dasar saya mengangkat sebuah judul bahwa di Desa Lentang itu terdapat proses eksistensi local strongman yang berpengaruh terhadap yang berafiliasi dengan local strongman dan itu berpengaruh terhadap proses pengelolaan dana desa. Nah, itulah alasan kenapa saya mengangkat judul ini. Dan berikut ada slide lagi tentang apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama itu siapakah kelompok local strongman dalam Desa Lentang? Yang kedua itu seperti apa tanggapan masyarakat mengenai dampak pengelolaan dana desa? Gitu, bagaimana pengaruh keterlibatan local strongman dalam pengelolaan dana desa? Yang berikut kita lihat teori yang dipakai di sini. Ada tiga di sini. Ada teori local strongman, ada bos lokal, dan teori otoritas Weber. Ada tiga otoritas dari Weber itu. Ada tradisional, karismatik, dan legal. Kemudian di sini
dijelaskan soal metode penelitian. Metode penelitian di sini, lokasi penelitiannya di Desa Lentang, Kecamatan Lalak, Kabupaten Manggarai. Kemudian subjek dan informan penelitian ini adalah orang kuat lokal, masyarakat Desa Lentang, serta kepala Desa Lentang itu sendiri. Kemudian teknik pengumpulan datanya. Saya rasa kalau bicara soal jenis data tadi teman-teman semua sudah tahu. Kalau teknik pengumpulannya itu saya pakai 3: observasi, kemudian dokumentasi, dan lain sebagainya. Yang berikut tentang teknik analisisnya. Tentu saya menggunakan teknik analisis penelitian kualitatif. Kemudian juga teman-teman, sekarang berdasarkan hal tersebut yang sudah saya jelaskan tadi, berdasarkan rumusan masalah yang telah saya buat dan lain sebagainya, akhirnya kita sampai kepada apa yang menjadi tujuan dari proses perancangan ini, ya, atau apa yang menjadi tujuan dari apa yang mau ingin kita gali, apa yang mau ingin kita peroleh dari sebuah rumusan masalah yang telah dibuat. Yang pertama di sini dijelaskan bahwa Desa Lentang itu merupakan salah satu desa yang memiliki local strongman. Berdasarkan pertanyaan siapakah local strongman Desa Lentang? Bahwa Desa Lentang, pertama saya ingin menyampaikan bahwa dia memiliki local strongman di Desa Lentang itu. Selain itu dijelaskan di sini adalah local strongman juga adalah kelompok atau orang yang memiliki kekuatan berdasarkan etnisitas, struktur, status sosial, status yang lebih tinggi dalam struktur keluarga, dan memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain atau karisma tersendiri dalam dirinya. Itulah sebuah unsur yang ada dalam diri local strongman yang membuat dia menjadi orang kuat dalam desa itu sendiri. Ya, itulah yang menjadi menjawab pertanyaan nomor 1 dalam rumusan masalah tadi, bahwa Desa Lentang memiliki local strongman, iya. Dan yang kedua, local strongman juga adalah kelompok yang memiliki local strongman Desa Lentang itu adalah kelompok yang memiliki kekuatan berdasarkan etnis, status, dan lain sebagainya, serta struktur dalam keluarga itu sendiri. Kemudian berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 2, saya mau ingin memperoleh tentang bahwa di slide ini menjelaskan tentang masyarakat Desa Lentang menganggap bahwa local strongman itu memiliki pengaruh yang besar dalam proses pemilihan kepala desa atau pilkades. Oke, artinya local strongman ini jelas ya memiliki pengaruh yang besar karena dia memiliki beragam unsur kekuatan dalam dirinya. Berbicara menang dan kalah dalam pemilihan kepala desa itu tergantung para local strongman itu sendiri. Ya. Mereka itu memiliki pengaruh besar. Hal ini terjadi karena local strongman memiliki kemampuan mempersuasif, membujuk, dan memiliki kemampuan mengajak. Saya rasa ini teman-teman semua semoga bisa paham. Yang berikut di slide berikut teman-teman, di sini dijelaskan afiliasi lokal strongman dan kepala desa itu sangatlah berpotensi pada fragmentasinya masyarakat. Afiliasi ini bisa menimbulkan soal keterpecahan dalam masyarakat itu sendiri, karena dasarnya tadi adalah soal perbedaan persepsi itu bisa, dan yang kedua juga soal adanya kecemburuan politik ya di sana. Dan ini yang nampak saya rasa nampak di lokasi di setiap desa, bukan hanya di satu desa saja. Nah, di sini dijelaskan juga teman-teman, ada masyarakat yang setuju dan tidak setuju terhadap efektivitas kebijakan pengelolaan dana desa. Ya, ini wajar karena mungkin bisa disebabkan karena perbedaan pikiran atau ada kecemburuan politik. Dan yang berikut soal perbedaan itu disebabkan karena adanya perbedaan pandangan atau ada perbedaan pendapat seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman. Kemudian juga berdasarkan keterangan masyarakat, pihak yang tidak setuju dengan efektivitas kebijakan pengelolaan dana desa itu adalah pihak yang didasari oleh perasaan iri terhadap kepala desa di Desa Lentang. Persis seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ada sentimen politik ya, yang menjadi pemicu timbulnya soal ketidakterimaan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa itu sendiri, karena adanya sentimen politik. Dasarnya adalah sentimen politik, sehingga menimbulkan sebuah persepsi yang berbeda, yang beragam dalam kehidupan masyarakat Desa Lentang. Dan saya rasa ini merupakan sebuah fenomena yang wajar ya, dan sering terjadi.
Kemudian juga teman-teman di sini dalam slide berikut jelaskan tentang local strongman di desa Lentang memiliki pengaruh dalam menentukan kebijakan pengelolaan dana desa. Ya, dia memiliki pengaruh. Sekarang kita mau lihat apa pengaruhnya. Di sini dijelaskan tentang tetapi hanya sekedar memberikan masukan serta nasihat semata dan tidak bersifat paksa. Tidak ada unsur paksa di sana, bahwa local strongman itu memiliki pengaruh, iya, tetapi dia hanya memberikan sejumlah nasihat. Agar apa? Agar proses pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa itu sendiri, yang diangkat oleh local strongman, itu tetap berjalan pada koridor yang telah ditentukan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ternyata afiliasi local strongman dengan kepala desa, proses pengelolaan dana desa itu terdampak positif dalam hal ini. Kemudian juga dijelaskan tentang berdasarkan keterangan dari masyarakat desa Lentang, masyarakat desa Lentang, pengelolaan dana desa di desa Lentang itu sesuai dengan regulasi dan tidak ada tebang pilih dalam implementasi kebijakan dana desa. Dari di sini menjelaskan bahwa ternyata proses pengelolaannya berdasarkan persepsi masyarakat itu tidak ada tebang pilih, semuanya tetap berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditentukan. Oke. Teman-teman sekalian, sebelum saya menutup pembicaraan ini, saya ingin menegaskan bahwa ini adalah hasil penelitian yang telah saya lakukan beberapa bulan yang lalu, dan saya menemukan hasil yang seperti yang saya jelaskan kepada teman-teman sekalian sesuai dengan rancangan awal dalam rumusan proposal yang telah saya buat. Dan selanjutnya saya ingin mengucapkan